الحمد لله الذي أنعم على المسلمين بنعمة الإسلام أحمده سبحانه يدعو إلى دار السلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون Sadaqallahul Azim. Quran Surah At-Taubah ayat yang ke-20. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmat Allah yang telah berikan, baik nikmat berupa harta benda, nikmat kesehatan, maupun nikmat kebahagiaan, dan banyak lagi nikmat yang lainnya. Cara mensyukuri nikmat Allah itu, kata Imam Ghazali, ada 4 caranya. Yang pertama, meyakini segala nikmat itu adalah dari Allah. Kita yakini dalam hati bahwa nikmat itu adalah dari Allah. Yang kedua, lisan kita memuji Allah dengan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, pergunakan nikmat Allah itu sesuai dengan kehendak Allah yang memberi nikmat. Yang keempat, kita pelihara nikmat yang Allah berikan tersebut. Kurang lebih begitulah yang dikatakan Mauza. Kemudian kita berselawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Penuh harapan kita dan ilmu hati kita yang paling dalam, semoga kelak nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 yang menyebabkan kita mudah masuk surga. Yang pertama, rahmat Allah. Yang kedua, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kajian kita tentang orang yang mendapat kemenangan, orang yang mendapat keberuntungan. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 20 tadi, Allah menegaskan orang yang mendapatkan
kemenangan itu ada tiga cara. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, baik dengan hartanya, dengan dirinya, a'zamu darajatan indallah, derajatnya di sisi Allah a'zam, paling agung. Kalimatnya a'zam. A'zam itu biasanya disebut dengan isim tafdil, dengan akbar, akram, a'zam. Wa ulaika humul faizun, mereka adalah orang yang menang. Mudah-mudahan tiga-tiganya ini sudah ada pada kita. Jikalau mau dapat derajat paling agung, paling tinggi di sisi Allah, dan mereka itu orang yang jelas-jelas faizun, orang yang menang, pertama beriman. Insya Allah kita sudah beriman. Iman, tinggal lagi kita mengintrospeksi diri. Ya, iman itu ada yang lemah sekali, ada yang sedang, ada yang imannya kuat. Dan iman yang disukai itu adalah iman yang kuat. Di mana Rasulullah bersabda an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Di orang-orang yang beriman yang kuat itu lebih baik. Wa habbu ilallah, sangat dicintai Allah, minal mu'minid dha'if, daripada orang yang beriman tapi lemah. Kata Imam Nawawi, orang beriman yang kuat itu katanya kuat keyakinannya pada akhirat. Jadi orang yang beriman yang kuat keyakinannya pada akhirat, itu yang kata Imam Nawawi. Kuatkah iman kita kepada keyakinan akhirat? Nah, kita tanyalah masing-masing pada diri kita. Biasanya kalau orang itu kuat keyakinannya pada akhirat, insya Allah hidupnya selalu tazkiratul maut, mengingat dia akan kematiannya, lalu dia berusaha berbuat kebaikan. Kalau memang sudah terhunjam dalam hatinya imannya kuat kepada akhirat. Kemudian Rasulullah juga mengatakan kuat di sini ada kuat fisik. Jadi orang yang beriman yang kuat fisiknya, kalau sudah beriman fisiknya kuat, itu lebih cinta Allah. Kenapa? Sebab bila kuat fisiknya, tubuhnya, maka tentu ia banyak berbuat amal ibadah. Kemudian lagi kata Rasulullah, kuat yang berikutnya kuat ekonominya. Orang beriman yang kuat ekonominya. Makanya zaman Nabi dulu lagi kuat imannya sahabat, lagi ekonomi yang kuat. Kita tahu dengan Abu Bakar Siddiq, kita tahu dengan Utsman bin Affan, kita tahu dengan Abdurrahman bin Auf. Jadi mereka sudah imannya kuat, ekonominya kuat. Nah, Sina Abu Bakar, Sina Utsman, Abdurrahman bin Auf, ini mereka adalah donatur, lagi imannya kuat, lagi duitnya banyak. Jadi bisa membangun
membangun fasilitas yang digunakan untuk kemajuan Islam. Ini ekonominya. Kalau ekonominya tak kuat, ini juga akan menghambat kemajuan Islam. Kemudian lagi Nabi menyebutnya juga orang mukmin yang kuat, kuat apanya? Kuat ilmu pengetahuannya. Jadi imannya kuat, dapat iman, kuat lagi ilmu pengetahuan agamanya. Seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini kuat imannya di bidang ilmu pengetahuan. Ya, kalau kita dalam ayat-ayat Allah itu, Allah angkat derajat orang yang beriman yang tadinya telah berilmu beberapa derajat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Surah Mujadalah ayat yang ke-11. Jadi kalau beriman ilmunya tidak banyak, tidak kuat, ya kurang bagus. Nabi Muhammad menyebutnya kuat, itu kuat pengetahuannya. Kemudian setelah kita beriman, yang keduanya wahajaru, berhijrah. Apa yang dimaksudkan hijrah? Apakah kita hijrah fisik? Apakah hijrah sifat? Kalau memang di daerah kita tinggal rasanya tidak bisa untuk memperkembangkan ajaran kita dan Islam, maka bagusnya lah pindah fisik kita. Tapi kalau tidak ada masalah, maka sifat-sifat kita yang kita hijrahkan. Ini hampir sebulan penuh kita di Temilahan. Setiap malam peringatan-peringatan diberikan oleh wali-wali dari berbagai tempat didatangkan. Mudah-mudahan kita bisa hijrah. Hijrah dari mana? Daripada yang dilarang oleh Allah kepada yang disuruh. Pada hakikatnya hijrah itu al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang pindah itu adalah orang yang berpindah dari yang dilarang oleh Allah kepada yang disuruh. Yang dilarang kita tinggalkan, kita pindah kepada yang disuruh. Ya, terutama masalah maksiat lah. Dalam kitab Hidayatus Salikin itu kita pasti mengenal namanya maksiat batin. Apa itu maksiat batin? Ada 10 banyaknya maksiat batin. Mudah-mudahan kita bisa hijrah daripada maksiat batin, pindah. Karena maksiat batin itu yang tahu hanyalah Allah. Kawan kiri kanan tidak tahu, malaikat pun tidak diberitahu. Karena dalam batin, tahu bahasanya batin itu kan perut, batnun. yakni ada maksiat di dalam hati. Jadi nanti jangan terkejut apabila di akhirat menurut malaikat seorang hamba ini, seorang Fulan bin Fulan ini bagus masuk surga. Lalu keputusan akhir Allah yang menentukan. Kata Allah, kalau ini orangnya belum bisa dia masuk surga. Memang dicatat oleh malaikat banyak kebaikan-kebaikannya, tapi batinnya Allah yang tahu. Secara zahir iya bagus. Nah, makanya batin inilah yang mesti kita tahu. Dalam kitab Hidayatus Salikin itu kita temui maksiat batin itu pertama sarahul ta'am. Kita ulang-ulang. Apa sarahul ta'am? Orang yang rakus dalam mengkonsumsi makanan. Jadi hati-hati juga kita. Kalau kita makan-makan
jangan berlebihan. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan, sesungguhnya Allah tidak suka berlebihan. Kalau kita banyak mengkonsumsinya, berarti sudah ada maksiat batin kita kepada Allah. Lalu contoh teladan yang kita ambil siapa? Ya baginda Rasul. Beliau makan, istilahnya tidak terlalu kenyang, berhenti gitu. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan. Yang kedua, syarahul kalam. Apa syarahul kalam? Orang yang banyak berbicara. Bicaranya bukan yang ma'ruf, bicaranya mengumpat orang Islam, mencaci orang Islam, membongkar aib orang Islam, membongkar aib orang kafir. Boleh nggak Ustaz? Misalnya menyambati orang kafir masuk neraka, boleh nggak? Sudah disebut Allah dalam Al-Quran, apalagi walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah 39. Orang-orang yang kafir, kan sudah sebut walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ulaika ashabun nar, mereka penduduk neraka. Apa lagi? Disebut dalam Al-Quran, Allah yang nyebutnya. Mereka kekal di dalamnya. Jadi jangan sampai hidup kita ini banyak berbicara, menyebuti aib-aib saudara kita, kan? Seuzon dan sebagainya. Kenapa? Karena yang kita sebut itu tidak tepat. Kita nyebuti orang bepanau, ternyata awak sepanjangan berkurang. Nah, coba bayangkan, orang pada parah lagi dan nyebuti orang ini. Kenapa saya lakukan sering tak tepat? Karena ada di sebuah desa, orang-orang desa itu kisahnya menyebuti tukang jahit yang terkenal. Tukang jahit yang terkenal disebuti sebagai orang yang kikir, ya kan? Asal orang membuat pakaian upahnya mahal, tapi tidak ada nampaknya bersedekah di situ. Jadi tuduhan masyarakat, apalah ini orang kaya, penjahit terkenal, asalnya upahnya mahal, tapi tidak ada membagikan sedekah. Sementara ada orang yang setengah kaya, tukang daging, setiap bulan mengasih daging pada orang miskin. Lalu tertujulah oleh penduduk desa itu yang miskin, yang dihormati adalah penjual daging tadi. Dan mereka sudah berasumsi bahwa itu tukang jahit orang yang longkek. Ada yang mendatangi, Tuhan, kenapa Tuhan tidak macam tukang daging itu? Setiap bulan kami dikasih daging, Tuhan kan banyak duit. Senyum aja tukang jahit itu, tidak bercakap, senyum aja dia. Padahal hati itu hendak dah menyebut, kau tak tahu ya, kan gitu. Menjaga ikhlas itu payah. Setelah tukang jahit sakit-sakitan, daging pun tak ada lagi meluncur ke orang-orang miskin. Sampai ia meninggal dunia. Apa sebabnya ya tukang daging tak bagikan daging lagi pada kita? Ditanya oleh orang-orang miskin. Biasanya kami dapat daging, Pak. Kenapa kami tak dikasih lagi? Kata tukang daging,
bangkrut lah kalau setiap bulan aku bagikan daging sampai 50 kilo pada kalian. Selama ini ada yang membayari. Siapa yang bayari? Tuh tukang jahit tuh dibelinya daging 50 kilo setiap bulan bagikan pada kalian. Begitu ya? Apalagi mereka mendatangi kuburan tukang jahit. Nah, coba pakai asumsi yang salah. Kita sudah begini-begini ngomong betapa banyak dosanya itu. Ya salah yang kita ngomong. Ya akan diampuni di akhirat nanti. Kalau tidak, maka kita yang banyak menyebutnya akhirat nanti, habis pahala kita dibagikan ke tukang jahit. Kalau habis pahala kita dosa tukang jahit kita ambil. Nah ini berbahayanya. Maka hati-hati betul, jangan sampai kita banyak berbicara yang tak betul. Dalam Al-Quran, kalau nggak saya ayatnya 114 surah An-Nisa, la khaira bi katsirin min najwahum, tidak bagus orang yang banyak berbicara kecuali memerintahkan orang bersedekah, berbuat ma'ruf, kemudian lagi mengislahkan orang yang bertikai. La khaira bi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Jadi kita boleh banyak berbicara itu masalah mengamarkan orang supaya mau bersedekah. Itu boleh banyak bicara. Yang kedua, boleh baca tentang bicara yang ma'ruf. Kemudian boleh banyak bicara mengislahkan orang yang sedang bertikai. Sama muslim, mukmin, kita tahu dia bertikai, dapat teguran, nah, kita boleh bagaimana mengislahkan orang, mendamaikan. Jadi yang kedua, kita mesti menjauhi maksiat batin, banyak berbicara, tapi bicara kita yang ngawur. Kemudian apa lagi? Maksiat batin itu kotor. Yang selama ini pemarah kita, hijrah kita, jangan dirang pemarah lagi. Sedikit marah, sedikit marah. Kita bacalah sejarahnya, bagaimana Nabi Muhammad dalam keluarganya. Nabi Muhammad tawaadu orangnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu. Yasiku na'lahu wa yarqahu sawbahu wa yahliku satahu wa yasiru bi khidmatihi alihi bi syiratin syabiyah wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udhu maqahum wa yusayyi'u janaizahum wa la yaqiru faqiran adqal faqra wa aswa. Dan berjanji kita baca bagaimana sifat Rasulullah. Dalam keluarga Rasulullah luar biasa bagusnya, beliau tidak pemarah, luar biasa. Jadi jangan sedikit-sedikit ghadab nih, karena innal ghadaba minasyaitan. Karena marah itu dari syaitan. Inna syaitan khuliqa minan nar. Dan syaitan itu diciptakan dari api. Apabila kau hendak memadamkan api, maka disiram dengan air. Apabila marah sesuatu di antara kamu, hendaklah disuruh dia berwudu. Mudah-mudahan kita jauh daripada sifat pemarah, karena itu adalah maksiat batin. Kemudian kita berpindah lagi dari maksiat batin yang keempat, apa? Bakhil. Nah, pindahkan daripada sifat bakhil menjadi orang yang memaulah memberi kepada yang lemah, yang miskin, dermawan kepada orang yang miskin, itu kan? Itulah kita mesti pindah diri kita dari sifat yang bakhil. Siapa contohnya? Ya Nabi dan para sahabat. Tak mampu kita misalnya dermawan seperti Nabi Muhammad,
Mudah-mudahan dia mau juga lah membagikan. Karena memang sulit Bapak Ibu kalau mau mencontoh sebagaimana dermawannya Rasulullah, umat ini memang sulit. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu memberi memang habis 100%. Mungkin Bapak ada mendengar bahwa Nabi Muhammad pernah pergi ke pasar membawa duit 8 dirham. Ketika pergi ke pasar melihat ada budak perempuan menangis di tepi jalan, lalu Rasul mendekati. Kata Rasulullah, kenapa menangis? Budak perempuan itu mengatakan, uang saya hilang Tuhan. Uang saya dititipi oleh majikan saya supaya saya berbelanja ke pasar. Uang saya hilang. Berapa kata Rasul? 8 dirham. Nabi bagi 8 dirham, maka diganti oleh Nabi uangnya 8 dirham, dikasihnya lah kepada anak tersebut. Nah langsung anak tadi berbelanja dan masih menangis anak tersebut. Kenapa menangis? Kata Rasulullah, aku takut pulang nanti aku dihukum oleh majikanku yang dulu kan masih budak. Kata Rasulullah, biar aku antar kau sampai ke rumah. Jadi menolong Rasulullah tidak setengah-setengah, sepenuhnya Nabi itu menolong. Bayangkan sepenuhnya menolong. Contoh, nanti kalau majikanmu marah, kata Rasulullah, menghukum engkau, menghukum fisikmu, biar aku yang masuk badan. Di antara Rasulullah memang marah tuannya, kenapa lambat? Rasulullah menjelaskan, tadi duitnya hilang dan uangnya saya gantikan di belanjanya. Kalau kamu hukum, kata Rasulullah, hukum aja lah aku. Akhirnya orang yang masih kafir itu pasal itu, benarlah engkau wahai Muhammad seorang Rasul, begini baiknya perangaimu, hingga ia berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masih Islam dia. Yang kita ambil kisahnya, sanggupkah kita memberi 8 dirham, anak tadi hilang, kita bagi juga 8 dirham, sama tadi kita ada lagi. Mau itu kita lakukan Pak, pagi kita ke pasar, pulang nanti bisa memamai ini, mana belanja, coba, kan 100% dia membagikan. Itu Rasulullah. Jadi pindah kita daripada bakhil menjadi orang dermawan. Kemudian lagi berikutnya maksiat batin itu namanya hasad, dengki. Nah, mudah-mudahan kita pindah dari hasad, jangan jadi orang mendengki. Kemudian lagi yang keenam ada namanya hubbul jah, orang cinta kedudukan, cinta kepangkatan, pun juga termasuk maksiat batin, karena pangkat jabatan itu tidak lama akan lengser juga. Kemudian ada hubbud dunia. Yang ketujuh, hubbul dunia, pindah daripada hubbul dunia jadi hubbul akhirat, cinta pada akhirat. Karena hubbul dunia itu rasul khati'ah, pangkalnya segala kejahatan. Kemudian berikutnya ada namanya lagi yang ke-8, takabur, sombong, itu maksiat batin. Mudah-mudahan kita hilang dari sifat sombong, menjadi orang yang tawadhu. Ada lagi yang namanya ujub, yang ke-9, dan pindah dari sifat ujub. Jangan ada sifat ujub ini, merasa ajaib pada diri sendiri, aneh dengan diri sendiri. Yang berikutnya yang ke-10, riya. Nah, kan riya itu maksiat batin, malaikat tidak tahu, hanya Allah yang tahu, kita tahu. Itu tadilah dia rajin beramal, di catatan malaikat banyak amalannya, tapi kata Allah semua yang ia lakukan bukan karena aku, maka lemparkan dia ke neraka. Inilah mesti kita tahu apa maksiat batin itu bersama mati. Kita hijrah pada maksiat batin tersebut. Kemudian yang terakhir, wajahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim.
Kita berjihad di jalan Allah, baik dengan harta benda maupun jiwa. A'zamu darajatan indallah, kamu derajatmu paling tinggi di sisi Allah. Itulah orang yang beruntung. Apa itu jihad? Al jihadu man jahadu nafsahu fi ta'atillah. Itu hakikatnya jihad itu. Al jihadu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Jihad itu adalah menjihadkan dirinya supaya mau taat kepada Allah. Itu berjihad, Pak. Kita lawan. Coba aja lah, pokoknya kita siang capek kerja, itu biasanya malam paling susah bangun. Nah itu yang kita jihad, kita lawan. Kadang bangun kita malam mata itu masih ngantuk-ngantuk, oh dilawan. Mesti aku cuci muka aku di malam ini, mesti aku malam ini mau menghadap Allah. Ya, salat kita malam, berjihad melawannya. Tidak mudah memang membuat diri kita mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan bermanfaat yang disampaikan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbiyal aliyyil a'la wa wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wal istiqamah wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.